Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pernahkah kalian berpikir apa jadinya jika saja Luffy dieksekusi oleh Marine? Apakah Luffy akan mengalami nasib yang sama dengan Goldie Roger dan juga putranya Portgas DS? Ataukah hal ini akan menjadi tahap akhir setelah lamanya perjalanan Luffy dan juga kru bajak lautnya selama ini? Baiklah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, kami akan sedikit membahas mengenai beberapa teori bagaimana jadinya jika saja Luffy dieksekusi oleh Angkatan Laut. Awalnya kita sudah sangat tahu bagaimana kisah yang dialami oleh Raja Bajak Laut Goldie Roger dan juga putranya Portgas DS, di mana semua itu kemudian menjadi perdebatan sengit lantaran salah satu karakter penting One Piece harus tewas dengan cara yang sangat menyedihkan. Semua itu adalah karena keputusan pemerintah dunia dalam menghadapi ancaman yang selama ini mereka anggap sulit untuk dimusnahkan. Membahas mengenai kematian Goldie Roger dan juga Ace, banyak fans kemudian mulai berspekulasi jika kemungkinan hal serupa akan terjadi lagi dan kita sudah tahu siapa orang yang kemudian akan dieksekusi berikutnya. Setelah berhasil mengalahkan Kaido, kini Monkey D. Luffy resmi dinyatakan sebagai Yonko, apalagi saat itu Luffy berhasil membangkitkan buah iblis yang sangat legendaris. Sehingga saat ini banyak orang berpikir mengenai pemerintah dunia yang pasti tidak akan diam saja melihat kemajuan dari Luffy. Kemungkinan akan banyak cara yang coba pemerintah dunia lakukan untuk menangkap Luffy. Bisa saja ia akan dikhianati oleh sekutunya atau bahkan bisa saja salah satu temannya akan dijadikan sandera untuk memancing Luffy supaya mau mengorbankan dirinya. Di sisi lain ada juga teori gila lainnya yang mengatakan bisa saja Luffy diracuni dan kemudian diculik untuk kemudian disembunyikan di suatu tempat yang bisa menahan semua kekuatannya, terutama buah iblis, agar Luffy bisa diam-diam dimusnahkan kemudian. Tak hanya itu, kini kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah dunia semakin kuat. Apalagi saat ini kita diperlihatkan dengan kemunculan Seraphim dengan kekuatan yang sepadan terhadap cloningannya. Tentu saja hal ini akan membuat Luffy kewalahan. Lalu apa sebenarnya niat pemerintah dunia yang ingin mengeksekusi Luffy? Hal itu sangatlah mudah untuk dijawab, apalagi saat ini kita sudah mengetahui jika Luffy dipatok dengan bounty sebesar 3 miliar berry. Dan itu adalah jumlah yang sangat besar sekali. Sepertinya pemerintah dunia sangat tidak puas jika hanya Goldie Roger saja yang mereka musnahkan. Apalagi saat ini mereka sudah mengetahui tentang pengguna Nika yang dari dahulu coba mereka sembunyikan. Terjawab sudah jika Luffy adalah pengguna buah iblis model Nika yang berarti memiliki hubungan yang sangat erat dengan Joy Boy. Oleh karena itu, Luffy kini menjadi satu-satunya ancaman terbesar bagi pemerintah dunia. Pemerintah dunia akan segera membuat pengumuman ke publik untuk mengeksekusi Luffy. Lalu orang bertanya-tanya mengapa pemerintah dunia harus mengeksekusi Luffy secara terang-terangan? Pertanyaan itu juga sangat mudah ditebak. Jawabannya adalah sekali lagi untuk menunjukkan betapa besar pengaruh yang dimiliki oleh pemerintah dunia sehingga membuat semua bajak laut berpikir jika sekuat apapun mereka tidak akan bisa mendandingi pemerintah dunia dan pasti akan musnah juga di tangan pemerintah dunia. Lalu jika hal itu terjadi, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Topi Jerami? Jika hanya mengandalkan kru Topi Jerami saja, maka sangat mustahil untuk mengalahkan mereka semua. Kemungkinan mereka akan membentuk suatu aliansi yang kemudian akan menentukan apakah mereka akan menjadi sekutu atau akan menjadi musuh. Di sisi lain, bagaimana dengan Garp? Apa yang akan Garp lakukan jika mengetahui cucunya akan dieksekusi oleh pemerintah dunia? Tentu saja dia tidak akan hanya berdiri dan menyaksikan cucunya mati begitu saja di tangan pemerintah dunia. Apalagi jika kita mengingat bagaimana karakteristik Garp selama ini. Di tengah perdebatan mengenai Luffy yang akan dieksekusi, kini malah muncul berita baru mengenai Garp, di mana saat ini Garp nekat pergi untuk menyelamatkan Koby di Pulau Beehive. Banyak yang kemudian meragukan Garp di tengah-tengah usianya yang sudah tidak muda lagi. Menanggapi berita tersebut, kini banyak fans yang berspekulasi jika kemungkinan Garp akan gugur dalam pertempurannya kali ini. Lalu apa yang akan Luffy lakukan jika semua itu benar? Dengan melihat kepribadian Luffy, kita tentunya sudah tahu apa yang akan ia lakukan. Sudah bisa diprediksi bagaimana Luffy akan menanggapi hal itu. Apalagi jika kita mengingat ketika mengetahui Ace akan dieksekusi dulu. Meski sadar kekuatannya tidak cukup, Luffy tetap nekat untuk menyelamatkan Ace, apalagi jika menyangkut tentang kakeknya sendiri. Tentu saja Luffy tidak akan tinggal diam dan akan nekat melakukan hal yang sama seperti dahulu kala. Lalu bagaimana nasib Luffy jika saja hal itu sampai terjadi? Dan bagaimana nantinya dengan Luffy jika saja Garp benar-benar akan dimusnahkan? Siapa yang nanti akan membantu menyelamatkan Luffy? Menjawab mengenai pertanyaan tersebut, berikut ada sejumlah daftar karakter yang kemungkinan akan membantu menyelamatkan Luffy, di mana mereka sebelumnya juga pernah menyelamatkan Luffy. Pertama, kita pasti akan mendengar nama Shanks.
Ya tentu saja Shanks tidak akan diam saja jika menyangkut mengenai Luffy. Shanks diketahui pernah menyelamatkan Luffy dan kemudian membuat Shanks kehilangan lengan kirinya. Peristiwa itu terjadi ketika Luffy hendak diterkam oleh monster laut. Kala itu Shanks segera menyelamatkan Luffy walaupun akhirnya Shanks harus kehilangan salah satu lengannya. Berikutnya tentu saja kru bajak laut paling setia topi jerami yakni Roronoa Zoro. Zoro adalah kru yang paling pertama direkrut oleh Luffy. Sudah sangat tidak heran jika Zoro pasti akan membantu Luffy. Selama ini Zoro sangat setia kepada kaptennya itu. Bahkan Zoro rela bertukar nyawanya dengan Luffy saat insiden Gecko Moria dulu. Yang mana Zoro mengajukan diri kepada Kuma untuk menggantikan rasa sakit yang ditanggung Luffy. Zoro masih selamat dalam pertukaran itu meskipun mengalami luka yang sangat parah. Sedangkan Luffy terbangun dengan keadaan bugar tanpa mengalami rasa sakit sedikit pun. Selanjutnya ada Nico Robin. Robin pernah menyelamatkan Luffy yang saat itu telah kalah dari krokodil. Tubuh Luffy saat itu sudah tertimbun di dalam gurun pasir. Beruntung Robin kemudian datang dan menyelamatkan Luffy saat krokodil telah pergi. Padahal saat itu Robin masih tergabung dalam sebuah organisasi Baroque yang diketuai oleh krokodil. Selanjutnya ada Trafalgar Law. Walau kini keadaan Trafalgar Law sedang tidak baik-baik saja setelah pertarungannya dengan Teach, kemungkinan kalau Trafalgar Law akan membantu Luffy sangat besar. Mengingat jika selama ini Trafalgar Law sudah sering membantu Luffy meskipun keduanya sama-sama berasal dari generasi terburuk dan mereka adalah musuh. Namun jika melihat upaya yang dilakukan oleh Law untuk menyelamatkan hidup Luffy sebelumnya, besar kemungkinan jika kelak Law juga akan melakukan hal yang sama. Melihat daftar nama tadi, mungkin kalian akan bertanya-tanya mengapa hanya Zoro saja dari sekian banyak kru bajak laut topi jerami yang masuk ke dalam daftar tersebut? Jawabannya kemungkinan semua kru bajak laut topi jerami akan dijadikan sebagai sandera untuk membuat Luffy menyerahkan diri kepada pemerintah dunia. Bukan karena mereka lemah, namun kita tentu bisa melihat jika kekuatan mereka belum cukup untuk melawan semua aliansi yang dipimpin oleh pemerintah dunia. Sementara Zoro masih masuk ke dalam daftar kru bajak laut topi jerami yang paling kuat, sehingga besar kemungkinan dia akan selamat dan akan menyusul kaptennya, sehingga akan sedikit sulit jika menjadikan Zoro sebagai sandera. Tentu saja Luffy yang sangat mencintai teman-temannya tidak akan diam saja dan akan langsung melakukan segala hal untuk menyelamatkan mereka. Apalagi kita tahu jika Luffy adalah pribadi yang ceroboh. Sementara Zoro sudah pasti akan menuruti perintah kaptennya, karena dia tidak akan mungkin menolak. Zoro bahkan rela untuk menggantikan posisi Luffy yang akan dieksekusi. Namun kemungkinan itu tidak akan mungkin diterima lantaran target pemerintah dunia adalah Luffy bukan Zoro. Jika melihat dari beberapa kemungkinan tadi, manakah teori yang menurut kalian paling benar? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat lain mengenai pembahasan ini? Kalau ada, kalian boleh tulis di kolom komentar untuk berbagi informasi lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.